Mudah-mudahan suami kamu Joni bisa lebih baik. Ini juga jadi peringatan buat papa. Karina! Mas, kenapa mas? Minggir kamu. Kamu bisa minum alkohol ya mas? Ngoceh terus kamu. Minggir. Mas, ada debt collector yang datang ke sini. Dia nagih utang-utang kamu sama Pak Wijaya. Sebenarnya kamu utang buat apa sih mas? Kenapa utang sebanyak itu? Aku sudah bilang suruh diem masih ngeyel aja. Aku capek pengen tidur, istirahat. Iya mas, tapi besok debt collector itu akan datang lagi ke rumah ini. Tadi aku udah bayarin setengahnya. Oh, jadi kamu cuma mau bilang kalau kamu sudah jadi pahlawan. Bayarin utangku, gitu? Iya. Aku nggak apa-apa bayar utang kamu mas. Tapi aku mohon sama kamu janji dong. Jangan utang lagi deh rentenir. Gak usah bayarin utang dia. Ngapain bayarin utang dia? Lagian juga uangnya nggak jelas buat apaan. Aduh, ini lagi. Udah dibilang jangan ikut campur rumah tangga orang, masih ngeyel aja. Kamu tuh waras apa enggak sih otak kamu? Hah? Kamu jadi laki-laki nggak punya harga diri sama sekali ya. Makan, tidur, enak-enakan, nebeng sama mertua, sama istri kamu. Kamu kayaknya otaknya nggak waras deh. Kamu pikir aku nggak punya duit? Hah? Ya tuh, hitung tuh, lihat. Masih kurang. Satu lagi. Nih, kalau masih kurang tambahin mana nih? Mas, udah cukup mas. Kamu tuh harus sopan sama mama aku. Dia tuh juga mama kamu. Aku juga nggak mau punya mama kayak dia. Mendingan kamu pergi. Pergi! Kamu pikir saya mau punya menantu kamu? Saya juga nggak sudi menantu kayak kamu. Mas, sebenarnya kamu kerja apa sih mas? Kamu dapat dari mana uang sebanyak ini? Kalau kamu punya uang, kenapa nggak kamu bayar aja utang kamu? Urusan utang aku sama Pak Wijaya, aku serahin sama kamu ya. Ini duitnya. Aku habis jual mobil. Mobil siapa mas? Mobil kamu. Kasihan deh kamu. Jahat kamu mas. Berani ya sama suami kamu ya? Hah? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala. Bisik amat sih. Kalau ngaji itu di masjid bukan di sini. Astagfirullahaladzim mas. Aku tuh lagi ngaji. Berisik. Udahlah, nggak usah ngaji. Kalau ngaji itu jangan di sini, di masjid sana. Mas, kamu nggak sholat subuh. Banyak ngomong kamu ya. Urus aja urusan kamu sendiri, tau gak? Mas, sebagai istri kamu, aku tuh wajib mengingatkan kamu mas, agar kamu tidak salah jalan. Jangan suci kamu ya. Kamu tuh perempuan kotor. Kalau kamu perempuan baik-baik, nggak mungkin kamu hamil duluan. Tapi mas, kita berdua tuh sama-sama berdosa, sama-sama bersalah. Makanya kita harus bertobat, mas, minta maaf. Banyak ngomong kamu ya. Kalau kamu ngomong terus kayak gini, kapan aku tidur? Ha? Kapan aku tidur? Capek aku. Karina, kamu kok jalan kaki sih? Iya, mobil aku lagi di bengkel. Oh, di bengkel. Karina, bibir kamu kenapa? Kok kayak luka gitu? Ya Allah, aku harus ngomong apa? Aku nggak mungkin cerita yang sebenarnya ke Rafa. Kalau luka ini akibat cambukan Joni. Gak apa-apa, bibir aku nggak apa-apa. Karena kamu baik-baik aja kan? Hubungan kamu sama Joni baik-baik aja kan? Iya baik-baik aja kok. Justru kita malah mau bulan madu lagi. Ya udah aku buru-buru aku duluan ya. Karina, berarti benar apa yang dikatain sama tante dia? Tante mau minta tolong kamu buat misahin Karina sama Joni. Bisa kan? Tolong ya, please. Iya, tante sebentar. Emangnya sebenarnya ada apa sih? Kenapa kok tante pengen banget Joni sama Karina itu dibisahin? Bukannya mereka berdua itu saling mencintai? Rafa, please deh.
Karina itu cuma dibodohin sama Joni. Joni itu cuma mau uangnya Karina. Kamu kan teman baiknya Karina. Kamu harus selamatin dia. Please, tolong dong ya. Cuma kamu yang bisa nolongin Rafa. Kalau ternyata Joni itu orangnya jahat, sekarang gue percaya. Kalau Joni selalu bikin Karina tersiksa, gue gak bisa biarin. Karina! Karina! Sini kamu! Karina! Kamu tuh apa-apaan sih? Teriak-teriak kayak di hutan. Ada apa? Aku panggil Karina, ngapain kamu yang muncul sih? Hah? Gak ada, Karina pergi kerja. Kamu lagi malas-malasan bukannya kerja. Atau malu kamu? Ya mendingan pergi dari sini, aku enak lihat muka kamu ya. Ngapain ngatur-ngatur, aku udah gede bukan anak kecil lagi. Mendingan pergi. Berani kamu ya lawannya. Berani kamu ya. Karina nggak ada kan? Jadi kamu yang sekarang bikinin aku kopi ya? Kopi. Saya tuan rumah ya di sini ya. Kamu siapa? Hah? Berani kamu? Saya bukan babu kamu. Aku di sini kepala rumah tangga ya. Semua bisa aku atur. Memangnya siapa? Suami kamu. Suami kamu bisa ngatur semuanya. Suami kamu itu cuma sakit-sakitan ya. Sekarang aku yang jadi pemimpinnya. Jadi aku akan kuasai rumah ini. Tahu? Kamu pergi terus. Kamu keluar dari rumah saya. Saya nggak mau lihat kamu lagi. Saya nggak mau lihat muka kamu lagi. Saya kalau nggak terpaksa saya nggak akan nikahin kamu sama anak saya. Keluar! Keluar! Aku nikahin anak kamu karena aku mau balas dendam sama kamu. Kamu punya hati ya. Siapa kamu? Terserah. Aku mau ngelakuin apa terserah aku. Nggak ada yang bisa ngatur-ngatur aku ya. Kalau kamu nggak suka, mendingan kamu pergi dari sini. Pergi! Sana pergi! Pergi! Sain ya. Paling nggak sekarang, sedikit-sedikit orang yang tinggal di sini sudah aku bisa bikin sakit. Aduh, kalah nih gua tadi. Gini bro, gua pinjam duit lo ya. Buat modal. Utang judi online yang kemarin aja. Lo belum lunas. Mau utang lagi gimana sih kamu? Tenang aja lo ya, sekarang gua punya istri ya. Yang bisa gua jadiin jadi mesin ATM. Tenang aja. Enak juga ya punya istri berduit. Bisa diporotin. Bisa aja kamu. Bang Joni, saya mau bicara sama abang. Ada urusan apa lo? Hah? Saya cuma peringatin abang, jangan pernah sakitin Karina abang. Kalau sampai abang sakitin Karina lagi, saya nggak akan tinggal diam. Gue nggak takut sama lo ya. Lo pikir lo siapa? Jagoan? Lo jangan urusin urusan rumah tangga gua. Jangan so jadi pahlawan. Pahlawan kesiangan. Habis lo sama gua. Bang, saya sudah bilang sama abang, jangan pernah sakitin Karina. Kalau sampai abang sakiti Karina lagi, ingat saya sudah bilang, saya nggak akan tinggal diam. Permisi. Berani dia sama gua, belum tahu siapa gua. Les dia. Assalamualaikum Mas. Ada hubungan apa kamu sama Rafa? Hah? Hubungan apa sih maksud kamu Mas? Jawab! Aku sama Rafa cuman teman masa kecil aja Mas. Kita cuma teman. Teman tapi mesra. Teman yang masuk dari belakang. Hah? Maksud kamu apa sih Mas? Aku nggak ngerti. Kalau memang kamu benar teman, ngapain kamu cerita masalah hidup kita sama dia? Hah? Ngapain? Kamu berani mengkhianati aku? Berani? Ada apa ini Joni ya? Apa salahnya Karina? Sampai kamu pakai kekerasan. Aku nggak suka ya kamu pakai kekerasan. Kamu tuh KDRT loh sama anak saya. Saya bakalan laporin kamu ke polisi biar kamu masuk penjara. Kalian bisa diam gak? Ini urusan rumah tanggaku. Jangan ikut campur. Diam kamu. Dasar kamu nggak ada etika. Dikasih hati malah minta jantung. Ayo ikut. Aku harus kasih pelajaran sama dia. Ayo ikut. Mas! Ayo. Papa! Sini kamu. Mas kamu dengar penjelasan aku? Mas!
Rafa. Aku nggak suka kamu berhubungan lagi sama Rafa, tau nggak? Enggak mas, mas aku minta maaf kalau Rafa bikin kamu kesel. Tapi Aku nggak percaya, kamu pasti bohong. Kamu menyelidiki aku dari belakang kan? Iya kan? Karina! Buka pintunya, Karina! ya Allah. Ya Allah, mas tolong. Karina! Mas. Joni! Awas, awas. Karina, bangun Karina. Sayang, sabar dulu ya. Kita tunggu dokter. Dok, gimana dok keadaan bayi saya dok? Maaf Bu Karina, bayi ibu tidak bisa diselamatkan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau gitu, saya permisi dulu. Sayang, kamu yang sabar ya, sabar ya. Karina, yang penting sekarang kamu jaga kesehatan kamu sendiri ya nak. Pak, pokoknya Mama akan tuntut Joni, dia harus masuk penjara. Dia udah bikin anak kita keguguran, Pak. Tegas tuh, Mak. Ma yang sabar ya ma. Karina minta maaf ya ma. Kasih Karina waktu buat bikin Mas Joni bisa lebih sadar ma. Gak bisa, sayang. Mau sabar sampai kapan, Itu laki-laki jahat. Dia udah nyiksa kamu. Pokoknya Mama gak terima ini, gak terima. Iya nak. Kamu tuntut itu Joni ya. Ngapain kamu cari apa? Mana dompet kamu? Mana sini? Cepat! Gak, buat apaan? Aku butuh ATM kamu. Aku mau ambil semua uang di rekening kamu buat bayar hutang. Itu pun masih belum cukup. Laluan kamu tuh bener-bener ya. Kamu bayar sendiri ya utang kamu. Gak ada minta duit. Aku nggak tahu lagi harus ngomong apa ya sama kamu ya. Yang pasti, aku udah gak punya harapan untuk memperbaiki kamu untuk menjadi lebih baik. Hah? Kalian berdua bisa diam nggak sih? Jangan ikut campur urusan aku sama Karina, ya? Karina akan menceraikan kamu. Gitu. Coba Karina kasih ATM-nya sama aku, ya? Enggak. Atau aku akan habisin papa sama mama. Cepat! Aja kamu ngomong. Kamu ambil ini, kamu pergi jauh dari hidup aku. Jangan ganggu aku sama keluarga aku lagi. Punya berapa? 98977. Oh ya sekalian cincin sama gelang kamu. Kamu! Oh kamu ya? Papa ninggalin Mama, ninggalin Karina ya. Papa yang tenang ya. Pokoknya, gua harus balas perbuatan Joni. Aku harus balas dendam. Rafa, jangan Rafa. Aku mohon jangan. Rafa, Rafa. Biarin Rafa. Biarin Rafa nolong kita sayang. Mama juga ingin supaya Joni ditangkap di penjara. Dia udah bikin kamu keguguran sayang. Jangan, Ma. Jangan. Karina nggak mau nanti Joni malah nyakitin Mama kayak dia nyakitin Papa.
Karina udah gak punya siapa-siapa lagi sekarang. Mohon Ma, jangan. Lebih baik nanti kita harus cari persembunyian ya sayangnya. Jangan sampai Joni tahu kita ada di mana. Tapi Mama ini harus dapat hukuman. Ya, kamu harus sabar-sabarnya. Ini karena lo udah menyakitin Karina. Ini dari bokapnya Karina yang udah meninggal. Hei, ternyata lo cuma seorang pengecut ya. Cuman berani sama cewek lo. Ingat, ini peringatan kedua buat lo karena lo udah nyakitin Karina. Awas ya, udah malah sama gua. Lihat maafan gua. Gue bakal tinggalin Karina kalau gue udah jual rumah orang tua Karina. Dan gue bakal bikin Karina dan mamanya jadi gelandangan. Lihat aja. Kita harus cepet-cepet pergi dari sini. Jangan sampai Joni tahu kita mau pergi. Kita harus lapor polisi ya. Ayo. Ayo, Ma. Mau kemana kalian, ha? Mau kemana? Ma, Mama pergi aja, Ma. Mama jangan pikirin Karina. Udah sana. Beraninya kalian pergi dari aku ya. Berani. Nyesel kalian. Karina, Mama sayang sama kamu. Mama nggak akan pergi tanpa kamu. Ayo kita pergi. Aduh, ya Allah. Kami cepat tinggal aku. Lepas, Karina. Joni, jangan. Lepasin anak saya. Oke, aku akan lepasin Karina. Kasih sertifikat rumah ini. Cepat! Kasih kamu semua. Cepat! Mama jangan, Ma. Mama itu rumah kita satu-satunya. Jangan kasih ke dia, Ma. Nyawa kamu lebih penting itu dalam rumah ini. Uang bisa dicari. Ya. Cepat! Mama, maafin Karina, Ma. Maafin Karina, Mama. Dengerin kata-kata Mama. Karina nyesel udah nikah sama Joni. Kamu tahu kayak gini, jangan kan nikah pacar aja. Aku gak mau sama kamu. Mama juga minta maaf. Mungkin ini semua akibat kesombongan. Akhirnya kamu sadar juga. Tapi sudah terlambat. Aku gak peduli. Yang penting sekarang kasih sertifikat rumah ini atau Karina. Aku habisin sekarang juga. Cepat! Hat kamu. Joni, ini kamu ambil. Ambil. Jangan kamu sakitin. Aku bisa jual rumah ini dan melunasi semua utang-utangmu pada Wijaya. Dan setelah itu aku sangat bahagia bisa melihat kalian semua jadi gelandangan. Pak, tangkap dia, Pak! Apaan? Pak! Lepasin, Pak! Pak, bawa orang ini ke penjara, masukin dia ke penjara. Pak, bawa dia, Pak! Jangan bawa Pak. Karina, kamu gak apa-apa kan, Karina? Udah maafin kamu. Maafin aku ya, Ma. Nah, nih ibu-ibu lagi mumpung pada ngumpul ya. Yang namanya manusia itu kan masing-masing punya daya pikat. Masing-masing juga punya daya ketertarikan. Laki-laki punya daya pikat, perempuan pun juga punya daya pikat. Nah, sama-sama 4 dah tuh daya pikatnya. Biasanya orang itu tertarik karena cakepnya. Terus biasanya juga tertarik karena hartanya. Bisa juga tertarik karena keturunannya. Kalau bahasa kita mah intisabiahnya. Bisa juga orang itu tertarik karena faktor keyakinan dan agamanya. Misalnya juga, oh saya terpikat sama dia karena memang hartanya banyak nih. Wajar, karena memang manusia itu selalu butuh yang namanya harta kan. Terus misalnya, oh saya terpikat sama dia karena turunannya bagus nih. Misalnya, oke. Tapi yang paling bagus kalau keterpikatannya itu dari segi faktor agama. Sebab apa? Kalau ketertarikannya itu dari faktor agama, insya Allah keberkahannya nanti ngikut. Makanya cari imam, cari mantu nih ibu-ibu, baik-baik, bener-bener ya.
kalau bisa cari mantu 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kalau cari menantu yang bisa baca doa, kan begitu. Berkah berarti ya kalau gitu ya ibu-ibu. Berkah. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Kalau mertua sudah ikut makan, insya Allah di rumah kagak usah mikirin beli beras. Nah, kan begitu kan? Makanya hati-hati di dalam kita memilih mantu atau memilih imam. Mudah-mudahan insya Allah mantu kita, suami kita menjadi imam yang tanggung jawab dunia dan akhirat. Ya. Sebab ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, memang laki-laki itu kan pimpinan bagi perempuan, ya. Kita sebagai makmum, laki-laki sebagai imam. Nah, kita sebagai makmum kudu nurut apa yang dikata imam. Nih kadang-kadang imam suruh ngalor kita ngidul, kagak boleh tuh begitu. Ya, dan ibu-ibu sekalian, insya Allah pembahasan kita masalah memilih imam nanti kita lanjutkan di pengajian ya. Karena ibu-ibu kan juga udah lama nungguin saya mau berangkat ke pengajian sebelah ya. Ya insya Allah nanti kita sambung lagi ya. Sama-sama.